Hari Raya Idul Adha merupakan puncak bulan Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha identik dengan memotong hewan kurban. Beberapa daerah di Indonesia memiliki tradisi unik dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dikutip dari Agent Travel dan beberapa sumber, berikut tradisi menjelang Idul Adha dari berbagai daerah Indonesia. Kira-kira ada di wilayahmu nggak ya? Yang pertama adalah maugang. Ya, ini berada di Aceh ya guys ya. Maugang adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses maugang diawali dengan memotong hewan kurban. Selanjutnya, membagikan daging kepada warga sekitar atau fakir miskin. Meski inti acaranya adalah penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban, tapi ada juga warga yang membeli daging di pasar. Tradisi ini mempunyai tujuan mempererat hubungan kekeluargaan. Apitan di Semarang, Jawa Tengah. Tradisi apitan berasal dari adanya bulan yang diapit, yaitu bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Rangkaian acara dimulai dengan aksi kuda lumping dari kelompok kesenian Turonggo Seto. Turunnya merupakan suatu sarana dan prasarana untuk kegiatan sedekah bumi apitan, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu kegiatan yang merakyat serta dapat menghibur masyarakat Sampangan, Semarang. Apitan merupakan bentuk syukur keluarga terhadap rezeki hasil bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Warga yang ikut serta dalam apitan akan berebut demi mengambil hasil tani yang menjadi arakan. Gamelan Sekaten di Surakarta. Dilansir dari laman Karton Jogja.id, gamelan sekaten mulanya adalah pusaka milik Kerajaan Mataram yang terdiri dari dua perangkat, yakni gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Guntur Sari. Keduanya dibuat pada masa pemerintahan Sultan Agung yang pada tahun 1644 Masehi. Tidak hanya ketika Idul Adha, gamelan sekaten merupakan tradisi rutin menjelang Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Khususnya perayaan Idul Adha, tabuhan musik gamelan akan digelar setelah Idul Adha. Biasanya, warga yang menyaksikan gamelan sekaten akan mengunyah kinang. Menurut warga setempat, kegiatan mengunyah kinang bertujuan agar mereka mendapat umur panjang dan bisa menyaksikan tradisi ini di tahun-tahun berikutnya. Grebet gunungan di Yogyakarta. Tradisi turun-temurun ini identik dengan arak-arakan atau kirap gunungan. Mengutip dari laman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, grebek besar merupakan tradisi yang digelar oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Ada 7 buah gunungan yang tersusun sedemikian rupa. Dalam tradisi ini, ketujuh gunungan akan dibagi di 3 tempat berbeda, yakni halaman Kagungan, dalam Masjid Gede, Pendopo Kawedanan, Pengulan, dan Kepatihan serta Puro. Warga setempat yang datang menyaksikan akan berebutan hasil tani yang diarak. Menurut kepercayaan warga setempat, jika kamu berhasil mengambil hasil bumi dalam bentuk gunungan ini, maka artinya bisa mendatangkan berkah. Berikutnya, manten sapi di Pasuruan. Ya, Pasuruan juga memiliki tradisi unik jelang Idul Adha, yaitu manten sapi. Dalam pelaksanaannya, sapi kurban akan dimandikan dan dihias dengan cantik. Wah, unik banget ya. Sapi diberikan kalung bunga 7 rupa dibalut dengan kain kafan, sorban, dan senjata.
Unik sih ya guys ya, tradisi yang satu ini. Nah, setelah itu semua sapi akan diarak menuju masjid untuk diserahkan kepada panitia kurban. Masyarakat setempat mengadakan acara ini untuk memberikan penghormatan terhadap sapi dan hewan kurban yang akan disembelih keesokan harinya. Wah, kalau kalian udah pernah lihat ini, khususnya warga Pasuruan pasti tradisi ini udah biasa ya. Tapi kalau kami sih, wah, unik sih ini. Jadi menurut kamu gimana ini? Unik atau mungkin biasa aja? Kalau unik ya unik ya. Toron dan Nyalasi di Madura. Warga Madura memiliki dua tradisi mudik, yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan mudik saat Idul Adha disebut dengan toron. Toron dalam bahasa Madura berarti turun ke bawah, di mana orang-orang Madura yang sedang merantau atau bekerja keluar daerah akan pulang kampung. Ya, pulang ke kampung halamannya. Sedangkan dalam bahasa Madura, Nyalasi berarti nyekar atau ziarah ke makam untuk mendoakan para leluhur. Kegiatan Nyalasi ini biasa mereka lakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Mepe kasur di Banyuwangi. Jelang Idul Adha, masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi menggelar tradisi unik bernama mepe kasur atau menjemur kasur. Tradisi mepe kasur dilakukan sejak pagi hingga siang hari. Uniknya tradisi ini adalah semua kasur yang dijemur berwarna sama, yaitu merah dan hitam. Hitam memiliki arti langgeng dan merah itu berani. Tradisi ini berlangsung menjelang Hari Raya Kurban dengan tujuan menolak bala dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Tradisi menjelang Idul Adha yang satu ini sih bagiku unik banget nih, apalagi kalian juga ya, yaitu ngejot di Bali. Gak hanya dikenal dengan wisata mancanegaranya, ternyata Bali memiliki tradisi ngejot yang dilaksanakan tiap menjelang Idul Adha. Dikutip dari kemenak.com, ngejot adalah rutinitas umat beragama di Bali untuk merayakan hari penting dalam keagamaan, termasuk saat Idul Adha. Perbedaan agama dan toleransi yang tinggi di masyarakat Bali justru menghasilkan tradisi penuh makna. Warga Muslim Bali akan menjalankan tradisi ini dengan berbagi makanan, minuman, serta buah kepada tetangga non-Muslim. Kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur warga Muslim terhadap tetangganya yang memiliki toleransi tinggi. Wah, unik banget ya guys ya. Berikutnya acara Kalompoang di Goa Sulawesi Selatan. Ternyata memiliki tradisi penuh makna dan sakral, yakni acara Kalompoang adalah acara resmi untuk mencuci benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa. Tradisi ini dilakukan 2 hari berturut-turut, sehari sebelum Idul Adha dan hari raya itu sendiri. Prosesinya dilakukan di Istana Raja Goa atau Rumah Adat Bala Lompoa. Acara Idul Adha ini sendiri menjadi salah satu upaya untuk mempersatukan keluarga kerajaan dengan pemerintah. Nah, ini adalah kaul negeri dan abda'u di Maluku Tengah. Masyarakat negeri Tulehu, Maluku Tengah merayakan kaul dan abda'u sesaat setelah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Kaul dan abda'u adalah tradisi adat puncak dari serangkaian parade budaya yang dilakukan masyarakat Tulehu. Tak hanya satu desa, tapi juga melibatkan masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Tradisi ini sudah berlangsung cukup lama, tercatat sejak abad ke-17. Prosesinya, pemuka adat dan agama di negeri Tulehu akan menggendong 3 ekor kambing dengan kain. Setelah sholat Idul Adha selesai, mereka akan berjalan mengelilingi desa dengan iringan takbir dan sholawat menuju masjid. Baru setelahnya penyembelihan hewan kurban akan berlangsung setelah asar. Tujuan perayaan Idul Adha yang sudah berjalan ratusan tahun ini untuk menolak bala serta meminta perlindungan kepada Tuhan.
Akhirnya pemotongan hewan kurban dilakukan di depan masjid nih. Wah, antusias banget ini warganya nih. Penasaran keseruannya gimana? Sesaat lagi tentang pemotongan hewan kurban akhirnya dilakukan di depan masjid.